Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari yang mubarakah ini insyaallah kita dikumpulkan kembali di dalam majelis ilmu untuk kita bersama-sama mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf yang lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di mana kita masih dalam bab terkait tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Telah kita bacakan ayat pertama yang beliau sebutkan, yaitu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, untuk menegakkan agama, jalan yang lurus. Mereka menegakkan salat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat yang mulia ini telah kita paparkan penjelasannya, di mana pada kesimpulannya ayat yang mulia ini di dalamnya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar memerintahkan kita untuk beramal seperti salat, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita melakukan ibadah kepada Allah tidak kita lakukan kecuali dengan keikhlasan, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini bukan sekedar solat, tapi solat dengan ikhlas.
Itu bukan sekedar bayar zakat, tapi bayar zakat dengan ikhlas. Bukan sekedar puasa, bukan sekedar infak dan sedekah, tapi lakukan semua itu, dasari dia dengan keikhlasan, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah yang berarti dan itulah yang bernilai di sisi Allah. Ini ayat yang terdapat di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Adapun ayat yang selanjutnya yang beliau akan sebutkan adalah ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat 37. Surat Al-Hajj ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Yang sampai kepada Allah bukanlah daging-dagingnya, bukan pula darah-darahnya, walaki yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan di antara kalian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat yang mulia ini di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa Dia mensyariatkan bagi umat Islam secara khusus untuk melakukan sembelihan kurban. Untuk melakukan sembelihan kurban, yang mana menyembelih itu adalah bahagian dari ibadah. Dan kalau dia ibadah, berarti hanya kita peruntukkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadah dan sembelihanku, demikian pula hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Ini menunjukkan bahwasanya menyembelih adalah ibadah, sehingga tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Dan Rasulullah tegas mengatakan, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Menyembelih untuk selain Allah hukumnya syirik. Dia sembelih misalnya dengan niat untuk persembahan kepada jin ini, kepada syaitan ini, kepada penunggu tempat ini. Dia sembelih dengan dia, dengan maksud untuk itu, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah. Sembelihan ibadah, maka harus kita peruntukkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat jamaah sekalian, menyembelih itu adalah bahagian dari syiar Allah, terutama menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Kurban nanti. Makanya di ayat yang sebelumnya, Al-Hajj 36, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Dan hewan-hewan kurban itu, kata Allah, kami jadikan dia sebagai bahagian dari syiar-syiar Allah, yang dengannya kalian mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jadi menyembelih kurban adalah syiarnya Allah, dan orang yang menghidupkan syiarnya Allah, maka itu ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu berasal dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Ini para jamaah sekalian. Jadi ayat yang mulia ini mengingatkan kepada kita akan ibadah yang agung ini, ibadah menyembelih kurban. Dan ingat, tatkala kita sembelih kurban kita, kita niatkan karena Allah dan kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Makanya sembelihan kita tidak akan sah kecuali dengan membaca bismillahi Allahu akbar.
dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar. Barulah dengannya sah sembelihan kita. Adapun sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya, maka sama dengan hukum bangkai, haram dimakan. Kenapa? Karena diperuntukkan bukan dengan nama Allah, disembelihkan bukan dengan nama Allah. Sembelihan yang sah manakala kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dan ingat jamaah sekalian, tatkala kita menyembelih, daging-dagingnya, darah yang kita alirkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam artian Allah butuh dengan daging-daging itu, bukan. Tetapi yang Allah butuhkan dari kita adalah ketakwaan kita kepadanya. Allah tidak butuh dengan aliran darah itu, Allah tidak butuh dengan daging-daging kurban itu. Sebab Allah Ar-Razzaq, Allah itu adalah zat yang maha memberi rezeki. Allah tidak butuh kepada makhluknya, tetapi makhluklah yang butuh kepada Allah. Makanya Allah tegaskan dalam ayat ini, yang sampai kepada Allah tatkala kalian menyembelih itu bukan daging-dagingnya, bukan pula darah yang dialirkan, bukan. Yani Allah tidak butuh persembahan itu, bukan. Sebab Allah Subhanahu wa taala Dia yang memberi makan, bukan yang diberi makan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyebutkan tentang hikmah penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kucipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberikan rezeki kepadaku, tidak. Dan aku juga tidak ingin agar mereka memberikan makan kepadaku, tidak. Sebab yang butuh kepada persembahan seperti itu hanya makhluk yang lemah. Sementara Allah Subhanahu wa taala zat yang maha qawi, zat yang maha kuat, Allah yang memberi dan bukan diberi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dari sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada siapapun juga. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hambanya, akan tetapi hambalah yang butuh kepada Allah. Manusia ini sekalipun ingkar seluruhnya, sekalipun kafir seluruhnya, maka itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di dalam Quran, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian itu butuh kepada Allah, kalian itu fakir kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Adapun Allah, Allah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada siapapun juga. Allah zat yang maha terpuji, dan pujian Allah Subhanahu wa taala adalah pujian yang maha sempurna. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka demikian pula tatkala kita menyembelih, maka bukan maknanya Allah butuh kepada sembelihan kita, tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala suruh kita ibadah, bukan artinya Allah butuh kepada ibadah kita. Kalau begitu untuk apa kita beribadah? Kita beribadah untuk kemaslahatan diri kita juga, ya kan? Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah maha kaya, Pak. Kita beribadah atau tidak beribadah tidak mengurangi kekuasaannya Allah. Kalau begitu kita beribadah untuk apa? Ya untuk kemaslahatan diri kita. Karena memang kita yang butuh kepada ibadah itu. Karena memang kita yang butuh kepada solat itu. Kita yang butuh untuk menyembelih itu. Kita yang butuh untuk melakukan ibadah-ibadah kepadanya. Karena kemaslahatannya itu kembali dan terpulang kepada kita sendiri. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya di dalamnya dapat pahala ibadah kepada Allah, yang di dalamnya kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Lihat menyembelih kurban, kita sembelih itu ibadah, kita bagikan dagingnya juga ibadah, dapat pahala sembelihan dan dapat pahala sedekah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ayat yang mulia ini surat Al-Hajj ayat 37 ada sabab nuzulnya, Pak.
Ada sebab kenapa dia diturunkan. Jadi diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas dan selainnya bahwa dahulu orang-orang musyrikin jahiliyah, termasuk dari adat kebiasaan mereka, mereka menyembelih sapi, menyembelih kambing, kemudian setelah itu mereka alirkan darahnya itu mereka tuangkan kepada berhala-berhala mereka. Dagingnya mereka persembahkan untuk berhala mereka. Supaya apa? Supaya hidupnya lebih makmur, kata mereka. Supaya rezekinya bertambah lancar, kata mereka. Menurut keyakinan dan akidahnya orang-orang musyrikin. Itu kebiasaan mereka. Jadi mereka sembelih sapi, sembelih kambing, darahnya mereka tumpahkan kepada patung dan berhala yang mereka sembah. Dagingnya mereka serahkan kepada berhala itu. Nah, fenomena ini kan disaksikan oleh para sahabat. Para sahabat yang ketika itu baru-baru masuk Islam mengatakan bahwa loh, kami lebih berhak untuk melakukan yang seperti ini kepada Tuhan kami, kata sebagian sahabat. Maka mendengarkan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang mulia ini. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya Allah ingin tegaskan bahwa Allah tidak butuh kepada persembahan-persembahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang musyrikin itu. Allah tidak butuh itu. Makanya yang sampai tatkala kalian menyembelih kurban kalian, bukan daging-dagingnya, bukan pula darah-darahnya, tapi yang sampai kepada Allah apanya? Ketakwaan kalian kepada Allah. Allah ingin lihat kalian taat tidak beribadah kepada Allah. Itu sebenarnya yang Allah inginkan. Itu sebenarnya yang Allah inginkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan di dalam ayat ini bahwa yang Allah Subhanahu wa taala terima itu hanya dari mereka yang bertakwa. Persembahan yang memang dilakukan karena dasar ketakwaan kepada Allah. Ibadah sembelihan yang memang dasarnya karena takwa kepada Allah. Sebab Allah menegaskan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima dari mereka-mereka yang bertakwa. Nah, yakni mereka tidak menginginkan darinya kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat yang mulia ini juga terdapat isyarat bahwasanya tatkala kita menyembelih kurban, maka hendaknya kita lakukan hal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan didasari dengan ketakwaan kepadanya. Kita tidak lakukan karena dasar riya atau karena sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat, ataukah ingin berbangga dengannya. Tidak. Sebab kalau dilakukan sembelihan seperti itu karena maksud ingin berbangga, Allah tidak terima sembelihan yang seperti itu. Nah, ketika kita misalnya menyembelih hewan yang terlihat besar, gemuk, mahal harganya, tetapi kalau kita niatkan untuk berbangga, lihat sembelihan saya paling besar, saya sembelih sapi yang besar, oh yang lainnya kecil-kecil, dia berbangga dengan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima yang seperti ini. Sebab yang Allah terima adalah yang ikhlas dan betul-betul didasari dengan ketakwaan. Ikhlas dan takwa ini punya keterkaitan yang sangat erat. Kenapa? Ikhlas amalan hati, Pak. Takwa juga demikian. Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, kata Nabi, yaitu di dalam hati. Ketakwaan itu berasal dari hati. Maka seseorang ketika beramal ibadah, hendaknya yang dia lihat
hendaknya yang dia fokuskan adalah bagaimana dia melakukan ibadah tersebut dengan ibadah yang sempurna, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan agama. Jadi jangan hanya memperhatikan kuantitasnya, Pak, tapi perhatikan kualitasnya. Jangan hanya memperhatikan banyak dan besarnya, tapi perhatikan juga diterima atau tidak itu. Diterima atau tidak dia. Banyak hal yang bagus, sembelihan yang besar, naam bagus, tapi jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa bahwa yang mendasari semua itu adalah keikhlasan karena Allah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang ketika melakukan ibadah, ketika melakukan suatu persembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kecil tetapi niatnya yang besar, maka terkadang hal tersebut bisa bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian, kita sudah banyak ceritakan kisah-kisah terkait dengan masalah ini. Ada satu kisah lagi yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada seorang laki-laki di zaman dahulu kala, kata beliau, yang dia ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat lamanya. 60 tahun dia beribadah, 60 tahun sholat, Pak. Tidak futur-futurnya dia beribadah terus kerjaannya. Kemudian suatu hari datang seorang wanita penggoda, digoda oleh wanita tersebut, dan akhirnya dia pun tergoda. Na'udzubillahi min dzalik, dia pun melakukan perzinahan selama 6 hari berturut-turut. Na'udzubillah. Kemudian setelah itu dia pun sadar, ini yang saya lakukan ini salah saya ini. Kenapa saya sudah beribadah kepada Allah sekian lamanya, kemudian saya rusak ibadah itu dengan melakukan perbuatan zina? Maka dia mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun berhijrah dari tempatnya itu. Dia pun berhijrah ke tempat yang lebih baik. Maka di perjalanan dia melakukan perjalanan, dia singgah di suatu tempat, dia singgah di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Singgah di masjid, dia pun merasa kelaparan, bekalnya sudah habis. Bagaimana ini? Dan dia semakin lapar, ya. Tidak ada satupun yang bisa dia makan. Akhirnya ada salah seorang jamaah masjid yang mengasih dia 1 buah roti, Pak. Oh, kesenangan sekali dia, dikasih roti ini. Nah, ketika dia mau makan, ada 2 orang datang, orang miskin juga, yang sama keadaannya seperti dia, kelaparan juga, kasihan. Maka ketika dia mau makan, dia berpikir, ini 2 orang miskin ini sama seperti saya ini, sedang kelaparan. Dia lihat rotinya, tidak jadi dia makan, Pak. Roti tersebut dia belah menjadi 2, kemudian dia berikan kepada 2 orang miskin tadi. Dia sendiri tidak makan. Subhanallah, Allah pun melihat kejadian tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala panggil malaikatnya, wahai malaikat, timbang amalan orang ini, timbang amalan dia. Dia sudah sholat, beribadah selama 60 tahun, tapi dia pernah melakukan zina selama 6 hari. Timbang amalannya itu dengan dosanya ini. Ditimbang oleh malaikat, Pak. Ketika ditimbang, ternyata dosanya berzina 6 hari lebih berat daripada 60 tahun beribadah. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa mengerikannya dosa zina itu, Pak. Kemudian kata Allah, wahai malaikat, coba timbang lagi antara dosanya ini dengan amalan sedekahnya tadi. Dia menyedekahkan roti yang dia berikan kepada orang miskin itu. Coba timbang. Ditimbang oleh malaikat dosa 6 hari berzina dengan sedekah 1 buah roti. Apa yang terjadi? Ternyata amalan sedekahnya lebih berat.
Subhanallah. Padahal berapa hari dia kerjakan itu? 1 hari. Itu pun tidak sampai seharian dia lakukan. Sedekah yang cuman berapa menit saja, tapi lihat nilainya, lihat pahalanya. Ada apa? Kenapa seperti itu? Dia bisa mendapatkan pahala yang lebih besar seperti itu. Rahasianya para jamaah sekalian, lihat orang ini. Dia bersedekah dalam keadaan dia sangat butuh dengan itu makanan. Ya kan? Artinya kalau dia makan itu makanan, dia tidak ada dosa juga. Sebab dia pun kelaparan. Tapi dia lebih mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Nah, ulama mengatakan inilah tingkat kedermawanan yang paling tinggi. Dia mampu mendahulukan orang lain sebelum dirinya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Inilah sifat sebagian sahabat Nabi. Mereka lebih mendahulukan orang lain ketimbang dirinya, padahal dirinya sendiri sedang butuh. Ini kedermawanan yang seperti ini, kata para ulama, kedermawanan tingkat tinggi. Sedikit orang yang bisa seperti ini. Makanya besar nilainya. Dan juga rahasia yang lain karena keikhlasannya. Karena keikhlasannya. Ini juga yang semakin memperbesar amal ibadah yang dia lakukan hingga bisa mengalahkan dosa 6 hari berzina itu. Allahu Akbar. Dari sini para jamaah sekalian menunjukkan betapa pentingnya keikhlasan itu, ya, di dalam kita melakukan amal ibadah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat yang mulia ini kita mendapatkan peringatan bahwasanya amalan tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kosong dari niat yang benar. Hal yang pertama tatkala kita beramal, fokuskan kepada apakah amal ibadah saya ini diterima atau tidak, dan itu ditentukan dengan niat dan keikhlasan kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian perhatikan juga di dalam ayat yang mulia ini, di dalamnya terdapat keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketakwaan itulah yang sampai kepada Allah. Makanya ketakwaan ini kan kalimat yang sangat sering terulang-ulang. Khatib di mimbar Jumatnya mewasiatkan baik di khutbah pertama maupun khutbah keduanya untuk bertakwa kepada Allah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku sendiri untuk bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa itu. Kenapa diingatkan selalu dengan takwa, takwa, takwa? Karena memang itu intinya. Nah, takwa itu apa maknanya? Takwa itu fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Kita kerjakan semua yang diperintah Allah dan kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah, istiqomah di atas itu. Nah, ini bukan hal yang ringan, Pak. Orang kalau misalnya sehari 2 hari melakukan ibadah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan, tapi apakah dia bisa bertahan di atas itu terus menerus, istiqomah berada di dalamnya? Nah, ini yang berat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya selalu diulang-ulang itu, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang sangat besar nilainya orang yang bertakwa itu. Bayangkan takwa ini, Pak, wasiat yang langsung Allah sampaikan sendiri di dalam Quran kepada seluruh umat manusia. Wasiatnya Allah. Allah berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian wahai umat Islam, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Wasiatnya Allah. Nabi SAW juga sering mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Ada sahabat, Pak, datang kepada Nabi, mau safar sahabat ini, kemudian datang kepada Rasulullah, berkata, "Ya Rasulullah, zawidni. Ya Rasulullah, tolong beri bekal kepada saya." Apa kata Rasulullah? Zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Bekal takwa.
Kenapa bekal takwa? Nah, itu bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekalmu adalah ketakwaan kepada Allah. Ini bekal yang perlu kita persiapkan di awal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ketakwaan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita dan Allah akan berikan rezeki kepada kita. Ayat di dalam Al-Qur'an yang dinamakan oleh sebagian orang dengan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar katanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, lihat. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah akan adakan baginya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang ia tidak sangka-sangka, asalkan mau bertakwa kepada Allah. Nah, hanya sebagian orang kan kurang yakin dia. Justru kalau dia bertakwa kepada Allah, dia merasa rezekinya akan terkurangi. Yakin dengan ayat ini, kalau bertakwa kepada Allah, Allah jamin rezekimu. Allah akan bukakan rezekimu dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Sholat kita kepada Allah tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Karena sebagian orang berpikir, oh kalau saya sholat ini dagangan saya bagaimana ini? Kalau saya sholat ini kerjaan saya bagaimana ini? Akan mengurangi rezeki saya. Subhanallah. Seakan dia tidak yakin dengan ayat tadi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan kita salat, rezeki kita tidak akan berkurang, justru semakin menambahkan rezeki kita. Ini para jamaah sekalian, asal kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki kepada manusia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan inilah yang merupakan sifat wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sifat walinya Allah adalah ketakwaan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa walinya Allah? Pengen menjadi walinya Allah? Tidak perlu bersemedi, tidak perlu bersendirian di tempat sunyi, tapi penuhi ayat yang mulia ini, penuhi kriteria ayat yang mulia ini. Walinya Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Syarat perwalian harus beriman dan bertakwa. Makanya kata para ulama, semua orang yang beriman itu walinya Allah. Walinya Allah. Tapi jenjang perwaliannya aja yang beda-beda, sesuai dengan tingkat ketakwaannya kepada Allah. Semakin tinggi takwanya kepada Allah, semakin tinggi pula derajat perwaliannya. Semakin rendah pula. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ketakwaan ini pula yang akan menjadi sebab kita diselamatkan tatkala kita melewati sirat, jembatan titian yang Allah pampangkan di atas api neraka jahanam. Bayangkan Pak, Nabi SAW sebutkan jembatan atau sirat yang nanti akan dilalui oleh manusia itu, kata Nabi SAW, lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang, sangat licin, padanya ada duri-duri yang menyambar-nyambar seperti jangkar, dan di bawahnya neraka jahanam. Kira-kira ada ndak yang berpikir bisa selamat dari jembatan ini? Jembatan yang sangat mengerikan itu, dan manusia pasti akan melewatinya. Tapi subhanallah, jembatan yang seperti itu, kata Nabi SAW, ada yang melewatinya seperti secepat kilat, ada yang melewatinya seperti hembusan angin, ada yang melewatinya seperti kuda yang berlari dengan sangat cepat, ada yang berlari dengan sangat cepat, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Subhanallah. Dan itu ditentukan dengan amal ibadah seseorang tatkala di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Quran, perhatikan ayatnya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadarud dhalimina fiha jithiya." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun di antara kalian wahai manusia kecuali pasti akan melewatinya as-sirat, jembatan yang akan dipampangkan di bawah di hadapan api neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian itu kata Allah adalah suatu ketetapan yang pasti dari Tuhan kamu. Artinya Pak, pasti kita akan lewati Pak jembatan itu nantinya. Kemudian apa? Tsumma nunajjil ladina taqaw. Kemudian kami pasti akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Lihat, yang diselamatkan siapa? Orang-orang yang bertakwa. Wa nadarud dhalimina fiha jithiya. Sementara orang-orang yang zalim Allah biarkan jatuh di dalamnya dalam keadaan bertekuk lutut. Nah, besar Pak keutamaan takwa kepada Allah ini. Makanya inilah yang sampai kepada Allah. Daging-dagingnya kata Allah tidak sampai kepadanya, darah-darah yang dialirkan juga tidak sampai kepadanya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian kepadanya. Makanya kita harus perbaiki dan terus memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, ketakwaan ini kan sangat berhubungan dengan keikhlasan tadi. Kita bertakwa kepada Allah artinya kita lakukan perintah, kita tinggalkan larangan, dan semua itu kita lakukan dasari dengan keikhlasan dan mutabaatur Rasul. Batinnya harus ikhlas, zahirnya harus sesuai dengan tuntunan agama. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, berjumpa nanti dengan Allah, apa syaratnya? Falyamal amalan sholiha. Hendaknya dia melakukan amalan-amalan soleh. Amalan nanti dikatakan soleh kalau amalan itu dilakukan dengan sesuai apa yang dicontohkan dan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sampai dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah. Disinilah baru ketakwaannya itu benar. Dan disinilah jamaah sekalian ditentukan mana orang yang termulia, mana orang yang terhina. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kalian wahai manusia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang paling mulia itu bukan dilihat dari negaranya, bukan dilihat dari asalnya, bukan dilihat dari suku dan bahasanya, bukan. Oh karena dia suku ini langsung mulia dia, enggak. Bukan dilihat dari nasabnya, oh dia berdarah biru misalnya, bukan hanya itu. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di dalam sanubarimu, ada apa yang ada di dalam hatimu. Itu yang Allah lihat. Innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak lihat kepada rupamu, tampankah kamu ataukah tidak, cantikkah kamu ataukah tidak. Allah tidak lihat kepada jasadmu, Allah tidak lihat kepada hartamu, kayakah tidak kamu. Tapi yang Allah lihat adalah hati dan amalan kamu. Itu yang menjadi barometer kemuliaan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bisa memberikan dan tambahan ilmu kepada kita, dan semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.